Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, Ya, trio pelatih sudah ada di Bali ya? sudah. Hari ini sudah ada di Bali, PK, Pastur sama Dani Lansa. Dani Lansa. Berarti mereka sudah menikmati betapa bagusnya Kota training Bali. ground Iya. Bali United. Itu keinginan mereka mungkin melihat kan fasilitas yang mewah lah, bisa katakan di Bali. Dan pasti semua pemain senang juga. Memang layak timnas ada di tempat itu. Iya layak. Dan itu sudah dipikirkan oleh PSSI kan. Iya. Nah, Bung Ropan, 32 pemain akan mengerucut menjadi berapa? 2-3 sesuai regulasinya kan. 23. 23 akan di-store nanti untuk menghadapi Cina. Ya termasuk juga nanti untuk menghadapi Jepang. Jepang ya. 23 pemain. 23 itu termasuk Marcelino dan Martin Paes. Martin Paes. Martin Paes itu. Jadi kan kalau 23 boy sekarang 32. Ada 9 yang akan nantinya dicoret. Iya. Bukan dicoret artinya tersisi juga. Iya. Coret lawan Cina aja ya. Lawan Cina aja. Nah, lawan Cina itu termasuk dengan Martin Paes dan Marcelino. Berarti secara total 7. Ya, ditambah dengan 2 Paes sama Marcelino kan 9. Iya. Karena Martin Paes dan Marcelino akan tersedia melawan Jepang. Ya. Ya. Nah, jadi 7 itu kita belum tahu siapa tuh 7 itu. Yes. Banyak. Ya kalau di kiper itu kan ada 5 sekarang. 1 mungkin pasti out. Iya. Ya kan? Itu. Karena tinggal 3 karena Martin Paes kan nggak boleh bermain. Iya, benar. Nah, tinggal 3 itu siapa? Kalau Emil udah pasti saya pikir. Ya, kalau bicara itu. Nah, kita nggak tahu lagi di belakang siapa Ada yang akan Nadeo. Iya. Ada Nando kan? Iya. Iya, jadi itu persaingan tuh enak tuh ketika Martin Paes tidak ada, Emil ada 1, tinggal perebutan di 2-3 siapa? Ada Nando, ada Nadeo, ada Reza. Ya, jadi mereka yang akan bertarung untuk bisa mengisi 3 slot di atas untuk ini, termasuk dengan Emil. Dan kita memang punya pelatih kiper khusus ya di Iya. timnya ini ya. Iya, ada Short, Vandenberg. Vandenberg ya. Iya. Berarti tugas dia untuk menentukan Betul. siapa yang akan mendampingi Emil ya. Emil. Kalau Emil terpilih Iya. menjadi penyokong utama. Betul. Oke. Berarti nama 23 itu akan kita peroleh setelah dari Bali atau ketika tim pindah ke Jakarta? Pindah ke Jakarta kayaknya. Ditentukan 23 itu. Di Bali tuh fokus dengan mereka TC di sana. Ya. Tanggal 31 terakhir. Ya. Tanggal 1 terbang ke Jakarta. Dan mungkin akan penentuan di situ. Bisa sudah ketahuan siapa-siapa. Ya semua kan terserah tim kepelatihan. Ya. Iya. PK dong yang menentukan semua. Alex Pastur, ya. Iya. Dani Lansat, ada Gerard Vandenberg. Nah, mungkin mereka yang akan melihat ini, boy. Mulai tanggal 26 persaingan akan terjadi di situ. Ya, rame Ya kan? tuh. Rame itu Menarik kan? tuh. Sangat. Akan menunjukkan Semua yang ya. saya mampu. Ini Betul. Ya kan? Masalah pelatih baru, Bang. Jadi beda kan? Ya. Pengen tunjukin bahwa saya bisa gitu. Itu biasa ya? Ya, itu biasa. Di semua pemain seperti sama, ada yes. alami juga seperti begitu. Sama, seperti itu. Ketika ada pergantian pelatih itu malah justru kesempatan buat pemain lain yang nggak kepanggil, Ya. ingin tunjukin bahwa dia bisa. Karena posisi Errolnya kan dulu wingback kiri ya. Ya. Naturalnya dia kiri. Kalau sekarang nih kita punya siapa, Bung? Verdong, Calvin Verdong, Lee James, Arhan ya. Arhan. Pratama Arhan, Pratama. Sain Patinama. Sen Patinama. Iya. Empat-empatnya Ada sekarang 4 ada di nih. Bali. Iya. Iya. Berarti proses persaingan itu kan terjadi. Yes. Gitu kan? Minimal satu posisi 2 orang. Satu posisi 2 orang ya. Ya, Betul. minimal. Nah, ini pertanyaannya ke Errol ini. Iya. Apa yang membedakan sekarang zamannya Errol sebagai pemain yang murni wingback kiri dengan wingback dengan sepak bola modern sekarang seperti yang dilakukan oleh timnas sekarang? Oke. Sepak bola saya pikir ini juga ilmu. Pasti berkembang. Ya. Zaman dulu kita, Bang Ropan, Ya. kebanyakan garis saja mainnya. Oh gitu. Yes, naik turun naik. Sekarang udah enggak, Bang. Justru bisa masuk jadi gelandang. Masuk ke berkiri, tengah. iya, masuk ke tengah. Itu berkiri modern sekarang, Bang. Oke. Itu perbedaannya. Jadi tidak hanya lari bawa bola sampai ujung lalu track, Yes. istilahnya track itu namanya. Ya. Ya kan? Sekarang Track ke tengah. bisa jadi masuk jadi gelandang. Oke. Ah, Oh, kayak back kiri Liverpool. ke kanannya Arnold. Back kanannya Arnold kan? Ya. Trent Alexander-Arnold. Atau Ya. Jordi Alba ya, Ya, masuk tengah gitu. Alba. Masuk ke dalam, ya. Nah, kalau begitu, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang wingback? Yang harus dimiliki oleh seorang Asnawi, Arhan, Verdong lah yang udah jadi itu. Termasuk Yance dong ya. termasuk Yance. Kita pada umumnya kan bisa crossing. Artinya naik ke depan, kita bisa crossing. Tapi tugas utama kita kan jaga belakang. Sekarang malah dituntut harus lebih lagi. Kita bisa masuk jadi gelandang, bisa mengumpan, bisa memberikan asit. Itu yang saya pikir perbedaan yang mencolok, yang berkiri dulu dan yang modern sekarang. Itu yang saya lihat. Berarti ya lebih sulit yang sekarang dong ya. Pasti, karena perannya sudah banyak.
bukan di atas saja, tapi sekarang masuk ke dalam lagi. Bukan naik turun atas garis-garis, enggak. Kadang-kadang ke dalam. Tambah lagi tugasnya tuh, Bang. Iya, memang agak lebih sulit. Apalagi bermain dengan pola yang kita tahu bersama lah. Kalau main 3-4-3 kan 3 back belakang berarti akan mendorong 2 wing back kita, full back kita itu untuk lebih ke depan, ke gelandang. Iya, betul. Entah Kevin Dix ya atau Calvin Verdong. Nah, itu kan kerjanya mereka tuh naik turun terus. Di saat kita transisi permainan dari bertahan ke menyerang ke bertahan, mereka tuh harus siap terus di dua. Apalagi kalau bermain misalnya dengan 4-3-3. Jadi memang dibutuhkan pemain yang berkualitas di posisi full back. Karena mereka kan bisa harus cepat naik pada saat menyerang. Ketika menyerang naik. Pada saat tertekan, Bertahan, mereka harus cepat untuk ke belakang. Jadi memang tenaga mereka kuat dan beruntung kita punya wing back atau full back yang bagus. Oke, apa kelebihan Verdong di mata seorang Errol Iba? Itulah bek kiri modern yang terbaik yang pernah dipunya oleh timnas Indonesia. Ah, serius. Saya bek kiri loh, Kakak. Iya. Saya harus akui kalau ada yang lebih baik harus kita bilang baik. Betul. Ya. Iya. Itu menurut pandangan saya tidak tahu kalau Kakak berdua. Tapi sama lah. Ya? Iya, kita kan bertanya kepada memang yang bermain di orang bek yang kiri. ada di bek kiri. Iya, gitu. Yang hidupnya waktu itu ya tadi turun naik crossing. Ya, tapi betul. sekarang nggak seperti begitu. Iya. Itu bek kiri top dan beruntung timnas bisa memiliki Verdong. Bung, Verdong ini tidak tergantikan, Mas. Iya, 7 sulit pertandingan ya. Iya. Tidak tergantikan. Walaupun ada Dean James sebenarnya yang juga bagus, tetapi kita bisa lihat kan keberadaan Verdong, dan Verdong itu bisa memainkan di saat yang menarik ketika kita kesulitan di back tengah. Nggak ada orang, dia bisa ke dalam. Ya, itu pernah saya lihat satu kali yang dia kejar sampai ke Iya, dia bisa kanan tuh. dia bisa Iya. ke dalam. Ya. Ya, waktu lawan Arab. Sudah menyalahi pakem itu. Iya. Iya, benar. Lawan Keluar Arab. dari jalur. Keluar dari jalur itu. Ada di kiri, tiba-tiba dari kanan dia masuk. Yes. Untuk Itu saya memberikan umpan kepada Marcelino. Cuma saya lupa. Gol kedua Marcelino lawan Arab. Ya, saya lupa pertandingan apa Arab, benar ya. Arab saja Tapi kita saya menang di tahu. GBK 2-0, Pak. Iya. Dia ada di kanan tiba-tiba untuk masuk dan dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Itu luar biasa bagi dia. Dan kita bisa melihat kan dia sering juga ditarik bermain di zaman SD juga, bisa bermain ke dalam dengan 3 back. Iya. Ya kan? Kalau dia bermain ke dalam 3 back berarti Dean James akan tersedia di sana untuk back kiri. Jadi memang kualitas dia oke. Jadi Jadi sulit untuk menyingkirkan dia dari posisi utama agak sulit. kecuali akumulasi kartu. Iya. Kecuali aku Atau dia cedera. Atau cedera. Cedera. Ya. Oke. Selama Iya, masih kan, fit, iya. saya pikir itu tempat dia. Masih di wing back. Kalau gitu back kanan menurut Errol, Kevin Dix adalah pilihan utama atau mungkin ada Saya pikir untuk usulan kanan, baru. Kevin Dix, tapi kalau bisa coba Yakob. Ini. Ya. Iya. Kalau bisa coba dia. Dikasih Kenapa kesempatan, ya, boleh sedikit tunjukin mungkin latihan apa main. Yakob pun mampu untuk melakukan seperti yang Anda katakan. Tidak hanya sebagai murni flank, tapi juga berperan masuk sebagai gelandang. Dia sangat lakukan bisa. di Satu Maluku. umpan untuk Ferdinand waktu lawan apa? Kita yang gol. Lawan Irak. Lawan Irak. Piala Asia. Yakob yang umpan. Yang gol balasan kan yang Marcelino ambil itu, ya kan Iya. Yakob dari kanan Kan menyisir Yakob yang masuk. kasih asis. Dia asis dan Marcelino muncul di Piala Yakob Asia punya di Qatar. kemampuan. Ya. Ya. Oke. Tadi karena sudah singgung soal Stefano Lillipali, jadi kita mesti bahas agak lebih intens ini. Iya. 2023 terakhir bermain. Ya, lawan Turkmenistan terakhir bermain dan saya nonton ketika bermain di Gelora di Bung Tomo di Surabaya saat itu. Iya. Pertandingan persahabatan. Oke. Dan dia bermain mungkin itu tidak sampai 20 menit, 19 menit lah. Dia masuk di babak kedua termasuk dengan Egy juga. Dan dia memberikan satu assist kan. Gol kedua Indonesia tuh ke gawang Turkmenistan itu dari Vano. Memberikan ke Egy dan Egy bisa mencetak gol, itu diberikan kesempatan. Itu pertandingan terakhir dia bersama dengan tim nasional. Dari 30 caps yang mungkin dia sudah bermain melawan kita. Tahun berapa tuh? 2023. 23. Iya. Itu Usia sudah 35 tahun. Tapi kemampuan skill individunya sudah tidak usah dipertanyakan lagi. Ya. Visi bermainnya bagus. Menurut Bung Errol, peran seorang Stefano baik di klub dan nanti di timnas kalau dia dimainkan seperti apa? Kalau umur memang udah tua, tapi timnas sepertinya butuhkan pengalaman daripada kualitas Lillipali, saya pikir itu. Karena dia sudah buat kontribusi di klub ya. Dan ketika dipanggil, saya pikir sudah layak bergabung dengan timnas. Stefano. Yes. Kalau dimainkan, Iya. yang tadi Bung Ropan singgung Ragnar, dia bisa menggantikan Ragnar. Bisa. Ya, memang posisinya kan dia di kiri. Artinya begini,
Kenapa sampai Lili Pali ini atau Vano dipanggil? Itu mengantisipasi ketika PK, Alex Pastur sudah tahu bahwa Ragnar itu tidak bisa bermain. Tidak bisa untuk ikut di dalam pertandingan melawan Cina dan Jepang. Ya. Sehingga alternatif satu-satunya pemain yang mereka lihat yang mampu untuk bisa ada di sana, kita memang masih punya Egy kan, masih ada lah, masih oke. Tapi butuh pemain berpengalaman, pemain yang bagus. Dan dia bermain dengan sangat baik. Visi yang Om Boy bilang tadi, sangat bagus. Umpan-umpan ya. Dan dia juga seorang pembunuh gawang yang luar biasa. Bukan saja pemberi asis, Boy. Dia fighter, Pak. Iya. Typical fighter. Striker Ketenangan dia. Dan bagaimana passing-passing dia yang terukur dengan sangat bagus, Boy. 17 asis musim lalu itu luar biasa, tertinggi di antara pemain-pemain kita. Iya. Apalagi 11 gol yang dibuat. Sekarang juga posisi 6 gol. Tadi kan saya bilang dia udah bikin gol tadi, ada 4 asis. Jadi yang dibutuhkan buat dia itu adalah bagaimana dia bisa membuka ruang buat Ole Romani, memberikan crossing-crossing, karena kita berbahaya. Kenapa? Di saat menghadapi Bahrain, kita masih punya Marcelino dan Ragnar untuk membantu Ole. Ya. Saat ini Marcelino tidak main. Marcelino tidak main akumulasi, Ragnar tidak bisa bermain. Ya. Jadi dibutuhkan memang Nah, itu pemain-pemain yang bagus, yang punya visi bermain yang sangat Tipikalnya baik. sama Tipikal kayak sama. Bung Ero, Ya. Ragnar, dia pilihan utama karena dia punya kecepatan, Ya. dia berani one on one, Yes. dia punya fisik bagus, agak nakal juga kan. Ya. Kan pemain seperti itu yang dibutuhkan oleh Romani, Betul. juga oleh tim. Apakah Vano bisa melakukan apa yang dilakukan Ragnar dengan usia yang 35 Saya tahun? pikir bisa. Karena memang dia bukan striker yang menunggu ya, Ya. Bung Ropan ya. Dia bekerja cari bola, buka ruang. Itu yang bisa hampir sama dengan Morat Mangun, saya pikir itu. Dan dia kan bermain lebih ke flank, Nah. Boy. Ya. Lebih Sama dengan Ragnar. Sama dengan Ya. Ragnar. Dan Ole membutuhkan pemain-pemain seperti itu, yang punya asis, punya umpan-umpan, crossing yang sangat baik. Ya. Dan dengan seperti ada Vano, saya pikir ini bagus. Nah, kita akan tunggu apakah PK berani memainkan langsung misalnya Vano ini dan Yakob di kanan untuk membantu Ole. Nah, ini kan yang kita tunggu. Kalau dua ini ada, satu punya kecepatan Yakob, satu punya visi bermain dengan passing-passing yang bagus, Vano. Ini pasti akan dimanjakan. Ole Romani ada di depan. Ya. Itu yang Menarik paling ini. Ya. Menarik. Sangat Orang menarik. yang tunggu. Menarik ya. Punya kecepatan kan? Satu Ragnar punya kecepatan, satu buka ruang. Iya, itu bukan. bukan Oleh tinggal menyepelekan menunggu. Struik ataupun Eliano. Ya. Iya. Kalau bermain dengan 3-4-3, menurut saya lebih enak itu. Lebih enak misalnya ada Yakob, Sama ada Vano. Iya. Kemudian Ole. Walaupun banyak yang bilang begini, ada Eliano Reinders masih bisa. Oke, Eliano lagi bagus sebenarnya. Tapi kan kita coba dulu berikan kepercayaan pada Yakob. Tapi kan nggak boleh coba-coba sekarang ini. Iya. Memang betul. Tapi Ini justru di lawan Cina latihan ini kita harus poin 3 ini. Iya. di latihan ini mereka harus tunjukkan bahwa Dan- mereka pantas. Iya, dan Yakob. Selalu kan PK suka dengan pemain-pemain yang punya jam bermain banyak di klub. Iya, iya. Dan dia mencetak gol, Bon. Dia memberikan asis, Yakob. Jadi dua-dua yang ada di flank ini yang selalu mendapat jam bermain dengan Vano di Borneo dan Yakob ada di Malut. Saya pikir ini cocok. Ya. Kalau mau lihat dengan saya lihat apa yang diinginkan oleh PK, pemain yang banyak bermain mendapat kesempatan itu bisa bikin gol Yakob, Ya. bisa memberikan asis. Vano bisa bikin gol, Bisa buka ruang. buka ruang, bikin asis. Keren. Ya, ya. Oke. Gitu. Bung Ropan, Ya. kita break lagi. Oke. Ya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini.